Tuh, airnya jadi agak warna merah tuh, ya kan? Wah, ada benda-benda. Nah, tuh, ada apaan tuh? Karena ini adalah salah satu rahasianya, guys. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membongkar rahasia di balik transfer penyakit ke degan atau transfer penyakit ke kelapa. Waduh. Jadi biasanya nih dukun-dukun kayak gini berkedok agama nih. Pakaiannya tuh, pakaiannya kayak muslim atau ustadz banget lah pokoknya kalau di Indonesia. Terus biasanya berkedoknya gus, berkedok ustadz, kiai, berkedok ahli supranatural atau ahli spiritual, apapun penyebutannya lah pokoknya dah. Jadi memang dukun-dukun ini berkedok dan terlihat sebaik mungkin agar masyarakat ini percaya kalau dia ini orang baik, dia ini nggak mungkin nipu, dia ini nggak mungkin bohong karena kelihatannya aja tawadu di depan kamera. Iya, di belakang kameranya mah mempersiapkan penipuannya ya. Iya. Terus di depan kamera tuh kelihatan baik, penyabar, ngomongnya lembut banget. Pakaiannya juga gamis ya kan, pakai apa tuh yang dikual-kual apa? Sorban. Nah, iya betul itu, pakai sorban ya kan. Wah, pokoknya kelihatannya tuh wah ini orang nggak mungkin lah jahat gitu. Tapi penipu. Wah. Nah, di sini salah satu penipuannya adalah menggunakan kelapa ini nih. Ini gue ceritain dulu detail bagaimana penipuannya. Jadi misalkan nih ada orang datang nih berobat. Aduh ini duk. Bukan duk sih, biasanya kan berkedoknya macam-macam ya. Gus atau ustadz atau kiai. Berkedoknya itu tuh. Mereka mencemarkan nama baik agama memang. Misalkan, Gus ini saya perut sakit banget nih. Padahal mah sakit mah ya. Ini perut sakit banget nih, berhari-hari gitu. Ini gimana ya? Apa ada yang macam-macam ke saya? Gue jamin pasti disebutnya, wah ini coba ya, saya lihat dulu. Ini kelihatannya memang ada kiriman yang nggak baik nih ke tubuh kamu nih. Saya melihat memang ada yang nyantet kamu nih ya. Ya ini saya lihat sih memang energinya nih dari supranaturalnya nih saya merasakan ada santet yang dikirimkan ke kamu nih. Ini ada beberapa benda di dalam tubuh kamu. Nah, untuk pengobatan ini sih seharusnya ditransfer ke benda lain ya. Energi supranatural yang gak baik di dalam tubuh kamu ini nih ya. Pokoknya kelihatannya tuh baik banget, kayak orang bener banget lah pokoknya. Jadi si korban juga percaya, wah iya ya saya disantet ya, wah ada paku ya. Nah padahal pas di hasil rongsennya gak ada gitu. Nanti kalau misalkan si korban bilang, tapi kok kemarin di rongsen di tubuh saya nggak ada apa-apa ya, Gus misalkan ini berkedoknya Gus, anggap aja berkedok Gus ya. Terus nanti dukun berkedok Gus ini akan beralasan, wah iya memang, jadi memang energi supranatural ini dikirimkannya dalam bentuk goib, jadi tidak bisa terlihat oleh alat-alat yang diciptakan manusia, contohnya seperti rongsen tadi, makanya nggak kelihatan di hasil rongsennya karena ini berbentuk goib. Kalau yang saya lihat memang ada nih benda-benda di dalam tubuh kamu. Halusinasi dia. Ya sebenarnya bukan halusinasi juga sih, tapi memang ngebohong aja. Nah nanti dia dalam prakteknya kan ngeluarin kelapa. Nah ketika kelapanya ini dikeluarin seperti ini, langsung. Ini korban nih misalkan ya, ini korban nih. Korbannya digini-giniin. Wah, dengan segala acting-actingnya lah. Wah, seakan-akan dia mindahin penyakit. Wah. Dan ini totalitas kamu bisa cek ya di bagian atas, di bagian bawah. Muter-muter nggak ada lubang apapun guys. See? Nah nanti ketika ini dibelah, dalamnya tuh warna merah udah. Biasanya dimasukin darah ayam, terus ada paku-pakunya juga, terus ada silet dan lain sebagainya. Begitupun kelapa ini nih. Kelapa ini juga udah ada dalamnya. Ini gue buat untuk edukasi bahwa sebenarnya ini penipuan guys. Penipuan yang berkedok agama kebanyakan yang kayak gini nih. Ujung-ujungnya nanti pasien akan bayar sejumlah mahar untuk pengobatan transfer penyakit ini. Padahal nggak ada yang ditransfer apa-apaan guys. Ini penipuan, murni penipuan. Ini gue akan praktekin nih ya. Misalkan nih ada pasien nih ya. Ini boleh kameranya dibergerakin aja, santai aja. Biar nggak kaku-kaku amat. Nah, ini gue ada kelapa. Boleh dicek lagi sekali lagi. Ini boleh ngedeket deh kamera deh, sejelas-jelasnya.
di bagian bawah nggak ada apapun. Oke. Di bagian atas juga nggak ada apapun. Nggak ada lubang apapun ya, diputer-puter bagaimanapun nih. Gue puter-puter deh. Tuh. Nggak ada apapun, nggak ada lubang ya. Karena memang ini bisa dicek total sama korbannya. Nah, lalu ketika korbannya udah duduk nih ya kan, dia baca-baca kalimat ini biasanya, kalimat-kalimat suci. Dia nyelewengin kalimat-kalimat suci di agama biasanya. Ya kamu cari aja lah pokoknya di YouTube nih, kelapa isi paku. Nah itu banyak tuh dukun-dukun yang praktekin transfer penyakit ke kelapa. Dukunnya berkedoknya agamis biasanya. Langsung ya kan, ini saya coba ini ya, transfer. Wah, kalau di ilmu merah kan anti mencemarkan nama baik agama ya kan. Jadi kita transfer ya. Kita mantranya pakai mantra anak-anak kecil aja karena memang ini mainan anak kecil ya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Kupegang erat-erat. Selesai. Dengan seakan-akan nih penyakit si korbannya udah ditransfer ke sini nih. Langsung aja kita buka kelapanya. Gue butuh pisau sih. Ini kayaknya harus di tempat yang ini ya, jangan di ubin ya, karena lengket nanti. Yuk, kita pindah posisi dulu guys. Ya, nah di sini juga udah ada pisaunya. Yuk, di sini aja nih. A few moments later. Nah, di sini udah bawahnya bukan ubi nih, tanah. Jadi nanti kalaupun ada air-air yang keluar, langsung masuk ke tanah. Jadi nggak lengket di ubinnya. Ya anggap aja kan tadi kita udah transfer penyakitnya ke kelapa ini ya kan. Ini totalitas dicek lagi, takutnya nanti kelapanya ditukar tuh. Tuh, gua kasih cek lagi ya, bagian atas, bagian bawah dicek lagi, nggak ada lubang apapun ya. Totalitas, oke? Totalitas tidak ada lubang apapun. Udah cukup puas ngeceknya? Nah, sekarang langsung aja kita bongkar. Kita belah nih. Wah, gue nggak terlalu ahli dalam belah kelapa sih. Tapi ya, gue akan coba. Nah, nih by the way sini boleh dicek juga bawahnya nih. Takutnya di bagian bawah tuh ada paku atau ada isinya tuh. Nggak ada apapun ya di sini ya. Bersih ya. Nih, kelapanya jangan sampai ke blocking. Takutnya dikira ditukar. Nggak ada apapun ya. Nah, oke. Nih gua akan lanjutin belah-belahnya. Oke. Ini jadi nggak ada editan sama sekali ya, nggak dipotong sama sekali guys. Nah ini udah nyampe puncak. Nah, wah, udah nih guys. Nah ini nih, kita tuang isinya. Di tangan gua nggak ada apa-apa ya. Nih tuh, ini lihat. Tuh airnya jadi agak warna merah tuh ya kan. Wah ada benda-benda. Nah tuh ada apaan tuh? Tuh, ya kan? Nah, banyak yang keluar nih guys. Tuh, habis. Ya, langsung aja nih. Kita lihat dalamnya nih. Tuh, wah udah kayak ciki-jeki nih. Udah kayak ciki-ciki anak-anak SD. Ada ininya nih, ada hadiahnya. Ada hadiahnya 50.000. Hui. Ya udah nantilah. Terus di sini juga ada nih. Wah, ada pakunya. Tuh, bukan hanya ada satu, guys. Wah, ada bautnya di sini, ada murmur. Tuh. Ada murmur. Ada banyak nih. Tuh, ada paku lagi.
Katanya ini santet, katanya. Ini santet yang dikirimin ke badan si korban. Tuh. Ini sambil biasanya dibaca-bacain, kalau di yang berkedok agama sih mereka dibacain sholawat pada saat pembelahan. Jadi seakan-akan ini ilmu putih. Seakan-akan ini ilmu baik. Kacau memang. Mereka-mereka itu mencemarkan nama baik agama ya. Nah ini kalau dibuka nih duit nih. Tadi gue udah bungkusin. Kita bongkar aja. Ini sengaja ya guys ya, gue nggak edit, nggak potong, nggak dicepetin, biar nggak dikira dipotong-potong videonya. Ya kan katanya ini santet. Waduh, makan nih santet. No, ya kan dapat duit. Uhuy. Tuh. Sih? Dapat duit. 50.000. Terus ada lagi yang lainnya. Kita bongkarin satu-satu aja semuanya. Ini sebenarnya sih, ini gue pakai sirup marjan ya. Sebenarnya ini bisa diminum, cuma gue lagi puasa, jadi nggak bisa diminum juga nih. Ini pakai sirup marjan warna merahnya. Kalau dukun-dukun itu biasanya pakai darah ayam guys, darah ayam atau darah-darah hewan, darah sapi, kambing dan sebagainya. Atau pakai pewarna juga sih, kebanyakan pakai pewarna merah. Seperti yang gue bahas di video yang ini nih. Nih, video yang ini. Nah, itu kan pakai pewarna tuh buat muntah darahnya. Nah, itu dimasukin ke dalam kelapanya. Nih. Sih? Tuh, duit. Ada 3 duit. Dan ada juga paku-pakuan tadi. Oke? Ini asli ya duitnya ya. Dan ini gue sendiri yang naroin sebenarnya. Dan kalau yang benda-benda yang ada di dalam kelapanya juga sebenarnya yang naroin si dukunnya guys. Bukan hasil penarikan dari badan korbannya gitu. Fix ini adalah penipuan. Ini adalah teknik keajaiban yang disalahgunakan oleh penipu-penipu berkedok agama di luar sana. Atau ya berkedok ilmu-ilmuwan ya. Ilmu hitam ataupun ilmu putih. Jadi gue jelaskan sekali lagi. Transfer penyakit ke degan atau transfer penyakit ke kelapa ini ya. Bahasa lainnya degan. Transfer penyakit ke telur dan lain sebagainya, fix itu adalah penipuan guys. Hati-hati dengan penipuan semacam ini nih. Oke? Karena ini adalah sebenarnya teknik keajaiban yang disalahgunakan. Cuma nih mirisnya ketika keajaiban seperti ini dipraktekkan oleh magician, kita-kita nih yang ngaku bener-bener magician, kita mau menghibur lo, kita nggak ngerugiin lu lo, tapi di Indonesia kurang dihormatin. Pesulap apapun keajaibannya dibilangnya, mainan anak-anak, kecepatan tangan, ya itu matrik anak kecil dan lain sebagainya. Walaupun dia nggak tahu rahasianya. Nah, sedangkan dukun-dukun berkedok agamis dengan jubah agamisnya, pakai gamis, pakai sorban-sorban, jenggotan dan sebagainya, mainin kayak ginian, dipercaya ilmu beneran. Kan itu yang bikin ngeselinnya. Makanya gue selalu ngebongkarin rahasia-rahasia kayak gini atau menjelaskan bahwa ini adalah penipuan sebenarnya. Sekarang langsung aja ke pembahasan rahasianya. Tapi sebelum gue kasih tahu rahasianya, please guys, gue ingatkan sekali lagi, ini kan sebenarnya teknik pertunjukan, sebenarnya teknik keajaiban atau teknik magic yang disalahgunakan. Nah, gue mau ngingetin kalau suatu saat kamu melihat seseorang yang berusaha menghibur dengan teknik keajaiban ini, please guys, bantu apresiasi. Kalaupun kamu mau komentarin, kamu komentarin konsepnya, jangan rahasianya. Sama halnya kayak kamu nonton bioskop. Kamu kan ketika nonton bioskop, kamu nggak komentarin rahasianya kan? Karena menurut gue, orang-orang yang komentarin rahasianya, itu orang-orang yang norak gitu. Kayak misalkan nonton bioskop nih ya kan, dikomentarin, itu mah Spider-Man bohongan tuh, jaringnya mah pakai editan itu. Itu mah terbangnya bohongan tuh Spider-Man. Superman juga pakai green screen tuh, itu mah rahasianya. Itu mah anak kecil juga bisa, anak kecil juga tahu. Wah, yang kayak gitu tuh norak menurut gue. Kalau mau komentarin konsep jalan ceritanya. Begitu juga dengan pertunjukan keajaiban atau magic. Tapi kalau kamu melihat ada seseorang yang menggunakan teknik keajaiban ini untuk menipu, kayak misalkan transfer penyakit lah, nanti si korban dimintain mahar 5 juta sampai 10 juta. Kalau kayak gitu-gitu, please guys, udah bongkarin aja rahasianya. Biar dia tobat dari penipuannya dan gak ada lagi masyarakat Indonesia yang ditipu dengan teknik keajaiban yang seperti ini nih. Nah, sebenarnya ciri-ciri pertama, kenapa dukun-dukun yang pemindahan penyakit ke kelapa ini, atasnya ada ini, ya, nih, ada atasnya ini, karena ini adalah salah satu rahasianya guys. Jadi ciri-ciri kelapa yang udah disetting, pasti atasnya ada ininya nih. Nih, rahasianya adalah, nih lihat,
Ini sebenarnya ini dicongkelin guys, dicongkelin bagian sininya, ya, dicongkelin, dan ini bisa dibuka tuh. Nah, kalau udah dicongkelin seperti ini dan udah terlepas seperti ini tinggal dibolongin aja guys tengahnya. Nih, boleh pakai gunting ya, dibolongin tengahnya nih. Dicocok aja. Tuh, ini bolong nih guys. Tuh, keluar tuh. Aduh, duh. Nah, ini kalau udah bolong kayak gini, tuh airnya kan pada keluar nih. Nah, udah tinggal dimasukin benda-benda nih. Tuh. Nih ya. Udah dibolongin di sininya. Tinggal dimasukin benda-benda. Misalkan nih, orang-orang yang katanya penarikan goib dimasukinnya tuh emas-emasan. Atau kalau dukun-dukun biasanya paku, silet, dan sebagainya. Masukin lewat sininya nih guys. Kayak misalkan ini gue masukin permen. Permen. Ini masukin kayak gini. Terus tusuk aja pakai dorong pakai ini nih. Sendok. Waduh. Tuh ya kan, dorong. Kurang, kalau kurang permennya 1, 2. Permen goib. Penarikan permen goib. Nih. Terus dorong aja udah. Tuh, dorong. Masuk 2. Kurang, kalau kurang 3. Ya, kalau misalkan mau masukin silet, paku ya, ini dukun lewat sini guys. Terus kalau warna merahnya itu biasanya pakai pewarna. Pewarna darah-darahan. Aduh, muncrat lagi. Nih. Nah, kalau udah kayak gini, ya kan? Udah masuk seperti ini semuanya. Ini tinggal ditambal pakai plastik guys. Bentar, gue cari plastiknya dulu ya. A few moments later. Nah, ini gue udah ketemu nih plastiknya. Langsung aja kita kul. Potong dulu. Kita buntel-buntel plastiknya seperti ini untuk sumpelan agar airnya nggak keluar guys. Nih, untuk sumpelan di lubangnya. Nah, kalau udah nyumpel seperti ini tinggal ditutup lagi pakai ini. Nih. Ini kamu cari posisi yang pas seperti awalnya tadi guys. Ini udah pas nih posisinya. Nah, langkah selanjutnya adalah dilem. Kalau udah kayak gini nih, ini tinggal dilem guys. Pakai lem besi. Nih. Sebenarnya bisa juga sih, bukan pakai lem besi, tapi pakai tusuk gigi. Tusuk gigi dipantek kayak sistem paku gitu di sininya. Cuma kurang bersih kalau pakai tusuk gigi. Gue biasanya kalau praktekin ini ya untuk pertunjukan-pertunjukan pakainya lem kayak gini guys. Ini tinggal dilem aja di bagian samping-sampingnya. Jadilah kelapa yang ada isinya. Seperti itu guys rahasianya. Jadi kelapa yang udah disetting pasti ada atasnya ini nih, karena untuk penutup bolongnya. Jadi hati-hati guys dengan penipuan semacam ini, karena ini sebenarnya teknik sulap atau teknik hiburan yang disalahgunakan. Nah, mungkin di sini ada yang nanya, terus bang, kalau misalkan ada video salah satu dukun berkedok agama yang kelapanya ini dibawa dari si korbannya, terus korbannya ngeluh sakit, katanya mau ditransfer ke kelapanya. Tapi pas kelapanya dibuka, kok ada benda-benda juga ya? Kok warnanya tetap merah ya? Padahal kelapanya dibawa sama si korban. Sebenarnya ya guys, video semacam itu video promosi dari si dukun. Dan orang yang datang bawa kelapa, itu adalah orang bayaran atau orang settingan yang pura-pura sakit dan sebagainya. Padahal kelapanya yang udah disetting. Jadi itu adalah bentuk video promosi dari si dukun untuk membuat orang-orang percaya bahwa ini ilmu beneran, ilmu baik. Nah, biasanya si dukun bakal bilang, ya ini kan kita berusaha doang. Karena dukunnya berkedok agama kan. Ini kita berusaha doang. Jadi yang menyembuhkan tetap Tuhan. Nah, kan berobat bisa dengan segala ikhtiar ya. Nah, guys, perlu diketahui bahwa penipuan semacam ini bukan bagian dari ikhtiar. Karena ini merugikan. Dan gak ada efek apapun terhadap si penyakit korbannya. Terus mungkin di luar sana ada dukun yang lebih jago lagi nih silat lidahnya. Jadi dukunnya main tim. Nah, terus misalkan ada orang nih nelfon, ini tolong dong, saya sakit nih, minta ditransfer ke kelapa. Nanti timnya, ya kan, timnya bilang, ya udah siapin aja 3 kelapa ya, untuk kita transfer penyakitnya ke kelapa tersebut. Nanti ketika si dukun ini datang beserta timnya, si korban kan tadi udah nyiapin 3 kelapa nih, ngeluarin kelapanya. Nah, nanti si dukun yang berkedok agama ini bakal pura-pura kaget. Loh, udah nyiapin kelapa ya? Saya kira belum disiapin kelapanya. Ini saya bawa kelapanya loh. Ya udah, tolong nanti dia nyuruh timnya, ini bawa aja ke mobil, ini buat cadangan kita aja di tempat selanjutnya ya. Ya kita pakai kelapa yang kita udah doain aja. Ya karena lebih mudah menangkap energi, lebih mudah memasukkan
energi ketika udah didoain. Nah, itu akhirnya ujung-ujungnya pakai kelapa yang udah dia siapin, yang dalamnya udah ada paku, silet, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati guys, dukun-dukun seperti ini memang jago-jago banget silat lidahnya untuk menukar barang yang korban bawa dengan barang yang dia miliki yang udah diset seperti kelapa ini nih. Udah cukup ngerti ya? Ini sengaja gue nggak masukin pewarna merah dan gue nggak belah lagi karena ini buat buka puasa. Tadi gue masukinnya permen doang ya. Gue juga mau mengingatkan bahwa kamu bisa dibohongi atau ditipu atau dicabuli bukan oleh mereka-mereka yang terlihat garang, terlihat jahat, atau terlihat seperti preman jahat. Bukan. Tapi kamu bisa ditipu, dicabuli, dan dibohongi oleh mereka-mereka yang kamu anggap baik, yang kamu anggap dia tidak mungkin berbohong. Nah, ketika pikiran kamu udah menyatakan dia orang baik, dengan segala kedok kebaikannya, maka dia punya kesempatan besar untuk menipu dan mencabuli lu. Maka dari itu hati-hati dengan dukun berkedok agama. Gue akan tutup video ini dengan kata-kata tagline dari Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Bye-bye. Doa jauh lebih sakti daripada perdukunan.